pemusik tuh ada player. Nah, bukan player kayak kamu. Salah. Saya justru orang yang sering disakiti. Oh iya. Itu berarti kamu playing victim ya. Salah lagi. Kira-kira begitu lah konotasinya ya kan. Nggak, jadi bayangkan dan kalau IT juga bukan hanya sekedar IT. Iya, kan? Dia kan ada banyak cabangnya. Betul. Ya kalau banyak semua order jadi bingung kita. Gimana ngerjain, jadi intinya begitulah. Intinya jadi dari bisnis kita untuk bisnis kita. Oke. Dari kita untuk kita, dilihat semua gitu. Benar. Hai everyone, kembali lagi dengan kita di sini di Hype Techno Podcast Edition. Podcastnya anak muda Indonesia. Woo! Ini di episode kita yang ke-29. Kamu siapa kamu? Kamu ngapain di kursiku? Kursi panas ya kan, benar. Saya Dina. Saya Anthony Sky. Oke, siap. Anthony Sky guys. Halo guys. Sky, ya. Ikulah Habibi. Waduh, saya ketemu Bibi ya. So, gimana rasanya Din? Ada di kursi gua. Saya tahu lah, kok jadi kebalik ya? Tolong ya. Di sini Anda harus mengikuti arahan saya, oke? Oke, kita tahu sendiri ya bahwasanya Anthony Sky ini sebagai Music and Video Advisor berdiri tahun 2002 ya, Pak ya? Aku jadi Music and Video Advisor semenjak 2002. Jadi profesinya sebagai musik dan video advisor ya yang semenjak 2002. Dan founder dari Clicken Indonesia. Yes. Bisa tolong dijelasin? Kalau Music and Video Advisor itu kerjaanku itu di musik bikin lagu, aransemen lagu. Oke, aransemen ya Pak ya. Aransemen, bikin lagu, kadang juga sound engineer. Di recording ya, terus kadang vokal direct, tergantung jobnya lah. Oh, tergantung kalau jobnya ya Pak ya. Ya nggak gitu juga sih. Kalau jobnya lagi vokal director. Kalau jobnya lagi musik director. Jadi pokoknya begitulah. Balance lah ya. Ya bikin jingle juga untuk iklan-iklan kayak gitu-gitu. Ya, sih. Sama video, kalau video kita bikin video klip gitu ya. Nah, di sini semua udah pada tahu dong bahwasanya podcast edition ini dimulai dari sejak kapan, Pak? Bulan apa ya, Bro ya? Podcast tuh bulan apa kita ya? Kalau Hype Techno, jadi gini, aku jelasin sebentar ya soal Hype Techno dulu ya. Nah, Hype Techno itu emang YouTube channel kita ya. Jadi yang memprakarsai My Bro Herisu ya di sini. Tepuk tangan dulu dong buat My Bro, ya kan My Bro. My Bro ini raja hype ya. Dia punya Hype Techno, Hype Music ya. Oh, semua yang raja hype pokoknya. Semua yang hype punyanya My Bro. Kalau ada hype cantik gitu dia juga. Nanti itu ke aku kayaknya ya. Jadi Hype Techno itu channel yang arahnya itu mengupas teknologi ya. Terus aku diajak sama dia waktu itu. Aku diajak makan siang, terus dia ngobrol-ngobrol ya, karena dia tahu aku punya basic broadcast dari 2002 ya. Makanya dia mau ngajak dan dia cerita soal kerja visi. sama ya. Ya, lebih ke arah sana. nyemplung ya, gitu loh. Jadi aku bertanggung jawab di produksi di Hype Techno. Jadi karena pengalamanku semenjak 2002 ya dia sudah tahu pekerjaanku seperti berarti apa. Track recordnya sudah diketahui gitu. Ya, karena kita tuh berteman ya sejak lama ya. Awalnya dia klienku kan. Dia klienku di recording. Sekarang dari klien menjadi teman. partner. Ya, menjadi nggak tahu apa bro namanya ya. Nah, My Big Bro. Jadi My Big Bro bukan teman tapi sayang ya Pak ya. Ya sayang sih tapi gemes. Gemes gitu. Oke sih. Nggak ada yang lebih sayang kok. Istrinya yang lebih sayang. Gitu. Jadi gitu. Podcast edition sendiri
Ya, seperti jadi apa Pak startnya, memulainya? Jadi podcast itu awalnya aku bikin, aku punya materi soal ini ya, soal digital marketing waktu itu. Jadi ada materi yang aku omongkan di seminar gitu ya, materi seminar. Terus terus dia kan mau bikin podcast. Aku ngomong apa ya materinya apa ya. Nah akhirnya aku sodorin itu materi. Ini bro, ini ada digital marketing. Wah ini keren nih. Ayo kita bahas yuk di podcast. Ya udah kita latihan podcast berdua gitu ya. Gitu. Tapi bentuknya di situ ya. Iya, jadi podcast kita podcast pertama ngomong soal digital marketing dan sampai sekarang belum selesai ya bro. Belum selesai karena pembahasannya malah panjang karena memang itu kita ngupasnya banyak sekali. Jadi sampai 8 episode mungkin. Ini baru episode ke-6 ya, digital marketing ya. Jadi itu awalnya kalau untuk podcast gitu. Berarti, nah, terus akhirnya kita mengajak orang-orang yang inspiratif gitu loh untuk bergabung ya, ngasih inspirasi orang gitu. Karena yang saya lihat itu beberapa itu ada yang inspiratif dari beberapa kayak yang lagi booming gitu. Kayak kemarin itu janda cantik, terus janda cantik lagi booming. Baru tahu. Iya, janda cantik. Kamu janda bukan? Maunya apa? Bisa dilegalkan mungkin saya gitu ya. Saya nikahnya belum Pak, tolong ya. Bukan booming, viral. Ya sama aja ya. Sama ya. Oh ya. Iya. Bahasa anak muda viral dong. Booming tuh kok jadi ketuaan yang gitu ketuaan ya. booming. Ya maaf senior ya, dikoreksi ya. Goalsnya sendiri untuk Hype Techno Podcast Edition atau tujuannya lah gitu di terbentuknya Podcast Edition ini apa sih? Jadi gini, kita itu pengen mengedukasi teman-teman ya, siapa aja sih yang tapi kita juga paham ya, awal kita bikin tuh kita ngomong kita kalau bikin konten yang kayak gini nih pasti kita nggak laku nih gitu. Tapi intinya ya goalsnya itu satu ya, ada beberapa. Jadi satu adalah menginspirasi banyak orang. Jadi tujuannya untuk menginspirasi. Ya, jadi hidup itu jangan putus asa gitu loh ya. Kita mesti, makanya kita undang orang-orang yang inspiratif. Nggak bisa ngasih inspirasi. Seperti saya contoh. Iya. Kamu kan begitu tak ajak langsung ngomong aku mau jadi host. Mateng gondel. Seperti kayak ganti posisi gitu yang geser ya Pak ya. Arek kok maya gini baru ketemu. Nggak, jadi itu ya satu. Terus kedua, kita ini kan punya knowledge. Contoh aku ada di recording sama IT ya. Terus kalau my bro Herisu ini dia di kontraktor. Masalah sipil ya. Terus bisnis dia juga jadi kita sharing apa yang kita alamin selama kita membangun bisnis ya. Supaya orang itu ya nggak ngalamin kayak kita. Betul. Ya. Jadi itu. Terus satu lagi adalah tujuannya itu supaya kita dapat order. Ya, jadi kita paham, di podcast itu makanya kita ini kan di bidang jasa ya. Aku sama my bro ini ada di bidang jasa. Jadi gimana kita bisa meyakinkan calon customer dengan misalkan kita undang narasumber itu klien-klien kita ya. Betul. Jadi dia akan memberikan gambaran gimana kinerja kita ya gitu. Contoh aku kalau bikin konten yang kayak bisa tambah udang gitu ya, itu tambah udang ini bukan podcast ya, tapi lebih pas aku lagi ngerjain ya. Aku ngerjain, aku bikin konten itu untuk apa? Sebetulnya ya untuk mereka supaya tahu, oh nih proses kerjanya ini seperti ini gitu loh. Jadi nggak segampang itu ya, cocok dibayar murah rek, ngono lho. Ngono angel ngono lho ya. Record untuk sesuatu yang lebih lagi. Terus kita undang kayak ada klienku juga yang punya gudang kimia gitu kan. Ya dia kan menceritakan kesulitannya. Jadi intinya kita itu mau memberikan solusi buat orang. Solusi plus edukasi. Ya betul. Plus mendatangkan customer baru. Ya betul, gitu, meyakinkan. Seperti meyakinkan. Karena produk kayak kita ini ya beda ya. Makanya kalau ngomong kita apakah peduli sih sama berapa yang nonton ya? Ya sebetulnya ya peduli aja. Cuman bagi kita lebih baik 10 aja yang nonton tapi semua order.
Tapi besok bakal nambah kok Pak subscribe-nya. Oh ya gitu ya, karena ada kamu ya. Awas lo gak nambah. Janji lo ya. Kok malah di catat itu. Catat ya. Iya paling nambah 1 sama 3 kamu keluarga sendiri. saya. Ya, mama papa saya. Oh ya mama papa. Ya enggak apa-apa. Ya gitu. intinya nambah lah setitik-titik gitu. Ya. Ya, tapi intinya itu bagi kita, karena kadang gini ya, kalau di jasa kayak kita, satu orang misalkan order ya, itu kadang itu sudah bikin kita pusing karena satu orang ini punya berapa perusahaan misalnya. Grup-grupan gitu ya. Apalagi kalau kita di IT ya, IT itu dia bisa punya grup sini ya. Akhirnya ngerjain yang ini lagi itu baru satu orang itu. Bayangkan dan kalau IT juga bukan hanya sekedar IT. Iya, kan? Dia kan ada banyak cabangnya. Betul. Ya sama dia kontraktor. My bro ini kontraktor, sama mau ngerjain rumah itu kan butuh waktu ya bro ya. Jadi kalau misalkan harus ya kalau banyak semua order jadi bingung kita. Gimana ngerjain, jadi intinya begitulah. Intinya jadi dari bisnis kita untuk bisnis kita. Oke. Dari kita untuk kita dilihat semua gitu. Benar. Itu baru ya. Slogan baru ya. Seperti yang kita tahu ya guys ya, bahwasanya Bro An ini seorang musik ya. Perjalanannya dari musik ke IT itu nggak gampang ya, yang jelas ya. Cuma tolong dijelasin kenapa dari musik ke IT. Musik nambah IT ya kalau yang benar. Jadi aku cerita musik dulu ya. Aku terjun ke musik itu tahun 2002. Aku awalnya jadi konsultan keuangan. Agak sedikit gak nyambung ya? Gak nyambung emang, gak ada yang nyambung. Hidupku itu gak ada yang nyambung. Kayak banyak sekali ya part of-nya ya. Ya kalau di list ya pekerjaanku itu ada sekitar 24 sekian gitu. Yang pernah aku kerjakan ya. Tapi kita gak perlu bahas itu. Intinya ke musik ya. Awalnya aku jadi konsultan keuangan. Terus ya karena passionnya kan ke musik, ngumpulin duit untuk usaha musik. Dari punya gaji yang lumayan, bulan pertama dapat cuma 50.000. Terus aku digoblok-goblokin sama jatuh keluarga. Jatuh sekali harganya gitu ya. Iya, maksudnya penghasilan. Tapi itu risiko bisnis ya. Orang kalau mau bisnis ya harus berani kayak gitu dan harus siap dengan hal yang seperti itu ya. Jadi guys, bisnis itu tidak sekedar ya bisnis langsung cuan gitu, nggak bisa gitu. Harus dimulai dari dasar ya, berdarah-darah. Betul. Jadi musik dan aku mau mulai itu semua nggak dalam kondisi ideal. Misalkan aku punya komputer, soundcardnya tuh masih soundcard yang biasa, nggak yang soundcard standar recording. Tapi aku berani aja bikin gitu loh. Sampai pada akhirnya nanti berpenghasilan baru cicil-cicil ya. Ya dikit gitu ya. Terus akhirnya sampai bisa bisnis PH waktu itu ya. Nah itu ya sampai sekarang tetap melakukan itu. Nah kalau di IT itu sebenarnya kecelakaan juga. Jadi awalnya aku itu bisa IT. Bukan hanya hubungan aja bisa kecelakaan. Iya betul. Nggak, intinya hobi ngulik emang dari kecil, hobi ngulik. Tapi apa ya, benar-benar bisa IT itu karena kondisi waktu almarhum mamaku sakit. Jadi almarhum mamaku itu kan butuh dipantau dan aku sambil kerja. Terus kalau aku manggil orang untuk CCTV, aduh sayang banget duitnya. Terus kan mendingan buat berobat kayak gitu ya. Akhirnya aku coba belajar. Berarti nggak bisa ninggalin orang rumah lah kasarannya seperti itu. Iya harus bisa mantau, walaupun keluar tetap bisa mantau ya kayak gitu. Karena kan takutnya mama waktu itu kan jatuh dari kamar mandi, walaupun kita ada suster ya waktu itu ya. Karena beliaunya tuh gagal ginjal waktu itu. Jadi 9 tahun kira-kira aku itu merawat waktu itu. Jadi di situ aku belajar banyak. Belajar satu masang kamera dulu. Di samping itu juga aku butuh sistem untuk mensupport pekerjaanku di musik. Tapi sebenarnya sebelumnya sudah ngerti gitu ya part-partnya komputer. Seperti itu. Ngulik, suka ngulik. Jadi ngulik aja gitu loh. Jadi misalkan masang komputer sendiri kayak gitu-gitu. Lama-lama aku juga punya temen waktu itu ya yang sekarang tuh dia tanggung jawabnya itu memasang, kalau lihat CCTV di jalan-jalan ya, hampir banyak Polda itu dia yang masang. Itu dulu temen main dan temen kalau kita
kalau kita apa ya namanya adu istilahnya, adu ketangkasan. Tapi emang gitu sih ya. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, kita bisa jadi ikutan baik gitu kan. Kalau kita berteman sama orang pintar, kita bisa ikutan pintar. Ya suka apa ya? Suka jor-joran gitu loh kalau karena jor-joran aku punya komputer ini sekarang. Bisa gini sekarang. Dulu itu zamannya 486 SX ya. Yang Windowsnya tuh masih pakai floppy disk ya. Agak jadul ya, Pak. Bukan agak jadul banget. Jadi kalau nginstall itu kita harus satu-satu 8 disk ya. 8 disk satu ceklek gitu. Windows 31 kalau nggak salah waktu itu ya masih. Rekamnya masih pakai disket, Pak? Ya, disket. 1,4 MB waktu itu. Ingat aku kotak ya, 1,4 MB warnanya biru. Ada yang biru, ada warna hijau itu kan. Oke guys, jadi kita nggak usah nanya umurnya beliau karena dari sini kita bisa tahu ya. Masih 17 tahun. Beliau itu alumni lah ya. Alumni, iyalah alumni ya. Jadi jadi ngomong ke situ, jadi akhirnya suka ngulik ya. Makanya waktu kondisi ngerawat mama itu kan yang ngulik lagi akhirnya. Nah dari situ terus akhirnya bisnis apa ya? Perumahan itu aku bikin jaringan sendiri. Jadi aku yang ngurusin jaringan di kreatif ya. Ya 500 kakak. Aku ambil internet dari temanku itu yang dulu jor-joran sama aku. Aku ngambil internet dari kamu ya, nembak lewat satelit gitu. Terus aku sebar di perumahan 500 kakak. Itu aku pasang sendiri. Nah, di situ aku benar-benar belajar. Itu kan kita nanganin 500 kakak itu kan banyak orang. Jadi di situ aku benar-benar ngalami trouble apa dan diskusi sama temanku, ya ngadepi banyak persoalan lah di situ di IT, akhirnya ya ngerti gitu loh ya. Sekarang masih belajar sih, semua masih belajar gitu. Iya sih, benar. Musik masih tetap karena musiknya juga butuh IT loh. Jadi untuk mempercepat produksi kita tuh butuh IT. Jadi ya bedanya zaman dulu sama zaman sekarang ya. Kalau sekarang itu apalagi sekarang musik itu banyak yang mainannya digital gitu ya. Ya memang udah digital semua. Benar, kamu sekarang ke toko kaset udah nggak ada kan? Benar, dulu kan kita bisa masih sewa DVD ya. Betul. Pak ya, DVD, VCD. Toko gitu. terakhir itu apa? Aquarius terakhir. Udah nggak ada kan sekarang? Yang namanya toko musik itu nggak ada. Saya nggak tahu. Saya masih muda. What? Parah gitu. Jadi dulu masih ada kan kaset gitu ya, atau CD ya. Sekarang udah nggak ada toko kaset, udah nggak ada. Tapi kalau kita pergi ke Singapura tuh bahkan yang vinil tuh masih ada. Apa-apa sekarang sudah masuknya serba digital. Ke Spotify, betul. Terus yang lain-lain. Dan makin gampang sekarang. Ya, benar. Makin gampang. Intinya sekarang tuh sumber daya aja yang perlu betul. dipupuk terus skillnya ya. Jadi gitu. Betul. Terus pilihannya ini kan ada dua ya Pak ya, IT atau musik, apa keduanya? Kan kayak di awal ya tadi ya. Nggak bisa aku suruh milih karena gini, kalau ngomong dari segi kesehatan ya, ngomong kesehatan. Kalau kita kerja musik tuh banyak duduk. Iya benar. Banyak duduk. Enggak Pak, saya loncat-loncat Pak ya. Ya aku diproduksi soalnya ya. Aku diproduksi. Jadi aku ini musik tapi produksi ya. Kalau manggung itu jarang banget. Terakhir manggung sama dia juga tahun 2003 2004 lah. Lama banget tuh. Lahir ya. Iya. Itu terakhir aku manggung, tapi kemudian diproduksi karena menurutku kayak aku suka bikin-bikin gitu loh. Benar. Terus aku suka musik dugem, tapi nggak suka dugemnya. Ya ngerti maksudnya ya. Jadi ya udah. Dugemnya ajak saya Pak. Buang keringat. Ini aja nanti ruangannya dikasih lampu strobo, terus sini. Ya, nah IT juga, musik juga butuh IT. Karena apa? Untuk mempercepat pekerjaan kita, untuk menyimpan data-database-nya, ya. Terus bahkan keuntungannya sekarang kita rekaman tuh tidak harus satu tempat. Kita nggak ketemu orangnya juga kita bisa produksi. Ya, misalkan aku mau take vokal, ya aku udah bikin musik nih. Si Dina mau yang ambil vokalnya. Oke, Din, ini ngambil kamu juga punya alat rekaman ya, paling nggak untuk apa gitu? Paling nggak nge-record sendiri. Ya, nge-record sendiri, di mixing ya. Ya, jadi itu kalau sudah ini ya kadang-kadang juga begitu. Terus ada beberapa. Dan itu mainan para IT ya Pak. Betul. Ya. Dan ada beberapa klien aku nggak ketemu orangnya. Yang penting ketemu duitnya. Boleh jadi gitu. Nggak usah disebut nominal ya. Nggak usah. Nggak artinya yang penting itu. Kalau sekarang kan ya itu serba enak lah. Jadi serba apa-apa digital ya. Kita harus mengikuti zaman yang semakin lama itu semakin modern. Tapi ilmu kalau di musik ya pesanku buat yang
musik ya, ilmu analognya juga harus dapat. Jadi digital itu hanya untuk beda. Membantu artinya itu sebetulnya dari ilmu analog juga gitu loh. Cuman bentuknya tuh sudah masuk ke komputer. Tapi cara settingnya ya kita mesti ngerti analognya. Karena kalau pemusik kan orang yang di dunia musik juga belum tentu untuk bisa ngediting apa segala macam. Paling dia hanya mengasah bakatnya aja. Dan itu biasanya dikerjakan oleh para IT ya Pak ya. Jadi gini, kalau ngomong musik lagi ya, ini agak dalam ini. Jadi ya musik itu kategorinya banyak. Pemusik itu ada player, ya, bukan player kayak kamu. Salah. Saya justru orang yang sering disakiti di sini. Oh ya, itu berarti kamu playing victim ya? Salah lagi. Kira-kira begitu lah konotasinya ya kan? Nggak, jadi tipe pemusik tuh macam-macam. Ada player ya, player dia sekedar main. Yap, betul. Kemudian ada namanya komposer ya. Iya, komposer. Komposer dia bisa mencipta tapi belum tentu dia bisa main loh. Belum tentu loh. Kayak contoh Melly Goeslaw ya. Melly Goeslaw itu dia kalau bikin lagu ya cuman nanti yang nerjemahin si Anto Hood gitu ya. Contoh itu pasangan yang bagus ya. Tapi ide awalnya itu brilian ya, jadi gitu. Nah, itu tipikal yang gitu. Terus ada pemusik yang bisa ngaransemen. Iya, benar. Kalau dia bisa ngaransemen, itu berarti dia juga bisa main. Tapi dia tidak fokus di main. Karena beda dimensi, dia harus melihat itu dari banyak instrumen, dari banyak sisi ya. Dia tidak bisa melihat dari satu sisi instrumen saja. Kalau player dia melihatnya dari sisi dia ya, biasanya gitu. Nah, itu biasanya ya makanya cara arranger pendekatannya arranger dengan pendekatan player tuh berbeda memang. Jadi karena dia lebih melihatnya tuh lebih gini ya. Dan seorang player otomatis tidak demam panggung ya Pak ya. Demam panggung itu perlu ya menurutku. Perlu, tapi how to treat-nya, mengatasinya. Itu yang penting ya. Kalau kayak aku mau ketemu kamu ini demam panggung juga aku gitu. Tapi aku bisa ngatasin gitu. Panasnya berapa ini? Ngatasinnya pakai minum air putih kayak gini loh. Terus lucu-lucuan lihat Habibie gitu. Tolong dilihat ya, diperhatikan ya. Kalau demam panggung itu semua ya. Terus ini balik lagi ya ke musik lagi ya. Intinya itu ada yang bisa semua. Jadi dia juga bisa main, dia bisa arranger, dia bisa sound engineer, bisa. Nah, itu yang menyenangkan sebetulnya. Makanya terus kita tinggal ya jobnya yang mana aja dulu. Tinggal terima aja gitu, enaknya gitu. Aja ya, mana yang tapi jangan salah, aku belajar musik 1 hari 8 jam dulu. Wow. Gitu. Jadi anak sekarang mau nggak gitu loh. Tapi itu keuntungannya di aku lagi. Iya. Betul. I can create ya everything lah. Kamu aku mau bikin ya, apa? Kita sama-sama oke lah ya. Gitu. Apa gitu ya. Terus untuk musik ini sama instrumen ini lebih memilih mana? Musik sama instrumen. Iya. Maksudnya gimana itu? Gini. Kalau dari pertanyaannya ini buat music and instrument. Maksudnya aku main musik apa gitu? Aku main instrumen apa gitu? Memilih instrumen. Gitu. Ya, gitu ya. Lebih gitu ya. kemana? Mungkin maksudnya gitu ya. Yep. Jadi kalau musik yang aku mainkan gini, kalau yang aku suka ya, aku suka techno, EDM yang ada teknologinya. Tapi kalau yang ngeband, aku suka jazz, fusion gitu suka. Wow. Tapi kalau kita bikin, nggak boleh ikut selera kita. Ya, jadi kita harus ikut ke konsumen. Contoh kalau bikin iklan, kalau bikin iklan tuh prosesnya ya segmentasi produknya kemana, misalkan. Ya itu nanti yang cocok diskusi sama marketing. Jadi brainstorming yang banyak. Misalnya kamu bagian marketing nih ya, kamu ngomong sama aku, oh ya segmentasinya ini menengah ke atas misalkan. Terus umur sekian. Nah, baru kita diskusi. Oh, kalau umur sekian menengah ke atas nih yang cocok jenis musik apa? Dan itu kita nggak boleh cuman sesuai ya maksudnya kita, cuman gitu maunya ya. Kita main musik itu tuh nggak bisa. Harus ngikutin apa kata konsumen ya. Kalau konsumennya itu marketnya koplo ya harus bikin koplo. Yes. Kalau konsumennya bilang itu pop ya. Tapi kembali lagi saya ngomong musik ya, musik itu subjektif. Yep. Jadi kadang antara marketingnya sama owner ini berbeda. Si owner sukanya musik yang swing misalkan ya. Ya sudah yang bayar dia kok.
kalau aku sih yang ngikut yang bayar aja gitu loh. Bayar. Betul. Jadi nggak makanya perlu hanya maunya kita seperti apa gitu kan. Betul. Jadi nggak bisa dan kita harus lihat sekarang ini lebih trennya kemana gitu ya. Kalau itu ngomong industri, ya misalkan kamu mau bikin album, nah itu baru ngomong kayak gitu. Tapi kalau ngomong soal produk ya, itu ya segmentasi akhirnya. Benar. Karena setiap musik itu ada segmennya loh. Jadi, betul. Jadi yang musik yang nggak enak pun, kalau enak nggak enak itu kan relatif ya, gitu lah. Jadi itu ada. Ya itu kan. Tapi kita bisa tahu ya Pak ya, bahwasanya kan sekarang ini banyak orang ngikut-ngikut ya. Misalnya kayak tahun lalu lagi follower lah ya. Lebih boomingnya tuh di musik yang lebih ke arah dangdut gitu, sampai dibuat koplonya apa segala macam gitu. Nggak apa-apa sih, itu nggak apa-apa sih. Cuman gini, kalau follower itu ya memang kalau ini ngomong karakter ya, karakter suatu bangsa ya. Ya ngomong lagi ya sekarang gini. Kenapa di luar negeri itu musik yang nggak laku di sini, di sana laku? Nah itu hubungannya sama masalah pendidikan. Jadi di apa? Kalau di luar negeri itu ada pendidikan musik masuk kurikulum dari mulai anak kecil ya. Bener-bener musik ya, dari sejarah musiknya, jazz, klasik ya, itu semua dipelajari dan itu mempengaruhi pasar. Pasar itu akan kritis. Ketika pasarnya itu pinter, dia akan kritis terhadap market. Jadi itu. Nah, sedangkan kalau maaf ya di negara kita ini, negara Wakanda kalau katanya Bosman ya. Apa kata netizen ya Pak ya? Kalau di Wakanda itu nggak ada pendidikan musik, nggak ada. Jadi akhirnya dia nggak bisa kritis. Iya benar. Jadi nggak bisa. Doktrin. Jadi industri itu doktrin intinya. Dan kita tuh tipe yang kalau yang sana suka, kalau yang di booming di sini kesini terus. Ya itu karena kita bangsa follower, bukan trendsetter ya. Iya soalnya penduduknya banyak Pak, ya kan. Itu nggak jadi alasan. Contoh di Cina penduduknya banyak, dia bukan ya dia memang awalnya niru-niru, tapi akhirnya dia jadi trendsetter gitu loh. Iya benar. Ya jadi itu nggak jadi alasan ya menurutku. Kalau aku sih ngomongnya gitu. Ya memang kita memang mentalnya follower memang, bukan trendsetter. Yuk jujur aja ya, jujur aja ngomong kayak gitu ya. Beda sama kalau di luar itu ya market itu. Makanya ngomong edukasi itu penting dalam membentuk pasar. Betul. Gitu. Jadi ya itulah aku merasakan bedanya gitu loh ya gitu ya. Oke, paham. Milih musik genre apa di dalam hidup ya, yang paling suka lah ya. Ini kan ada musik genre in your soul ya. Kamu tahu genre soul nggak? Tahu. Ya udah, aku suka itu soul. Enggak, soul memang ada soul ya. Ada ya? Ada soul. Nah, kalau di pelajaran musik tuh ada jadi kan yang paling musik modern yang paling tua itu jazz. Itu kalau ngomong sejarah dikit ya, itu kan dari New Orleans ya. Ceritanya perang dulu, terus alat trompetnya itu kan ditaruh semua. Karena utara selatan tuh perang. Nah, akhirnya mereka di sini saya belajar loh, Pak. Makanya, iya, jadi itu mempengaruhi cara bermusik kita ya. Jadi sejarah. Jadi kenapa aku kok ngerti? Karena aku belajar sejarahnya. Nah, jadi asal muasalnya karena banyak budak kan ke Amerika. Benar. Terus dia melihat alat-alat perang itu seperti apa trompet kan yang dipakai perang kan brass section itu ya. Benar. Terus dia melihat tuh geletakan terus dimainkan secara perkusionis. Nah, perkusionis ya. Dia memainkannya secara perkusionis, nggak dengan typical European yang mainnya itu apa? Ensemble ya, lebih ensemble ya. Main bareng, tapi dia main sendiri-sendiri, tapi apa improvisasi ya. Jadi disitulah awalnya musiknya. Nah, itu terus berkembang ada ya kalau itu panjang nanti bisa 5 SKS nanti ya. Nah, itu nanti ada sampai berkembang tuh kan ada harus jadi blues gitu ya. Jadi kalau ngomong musik pop itu adalah musik yang paling modern daripada yang paling baru. Jadi yang paling tua musik modern itu jazz gitu loh. Kalau saya suka rock, Pak. Ya, terus itu rock itu ya barengan sama hampir barengan. Jimi Hendrix, mulai Jimi Hendrix itu ya. Jadi mulai Jimi Hendrix dia pakai distorsi yang itu dari disitulah berkembangnya musik rock. Gitu. Karena kalau musik rock itu sama kayak modelan saya, Pak, penjilaan ya, Pak. Penjilaan. Ya. Makanya rambutmu merah gitu ya. Kena
kena matahari. Gak tahu mulai layangan ya. Ya Allah, Pak menangan ya, Pak selalu ya. Jadi kalau soul itu black ya, lebih ke musik black ya, karena soulnya tuh dapat banget. Dapat banget ya untuk jiwa ya, lebih ngena gitu ya. Gitu. Tapi musik modern yang nge-soul juga banyak. Jadi apa ya? Ya kalau di Inggris tuh ada grup musik namanya Soul to Soul ya. Terus berkembang lagi ada Brand New Heavies kan waktu itu kan. Ya, tapi ada Soul to Soul dan konco-konconya. Bon Jovi itu termasuk lawas itu. Musik rock. Ke arah soul gitu, Pak. Kan dalam juga ya. Ya, rock itu sesuai sama kamu gitu. Tapi dia rocknya masih yang agak lama ya. Yang tahun-tahun kita ya, Bro ya. Iya, klasik rock ya. Oh, itu. Iya, nah, sekarang itu batasan jenis musik, bordernya udah nggak jelas. Iya sih. Kalau tak lihat sih lebih. Ya, jadi sak suka gitu. Ya, jadi kalau menurutku musik itu cuma ada 2 alirannya. Menurutku ya, enak sama nggak enak. Wes. Mau jenis apa silahkan. Iya, itu betul. Bordernya udah nggak jelas kan. Apalagi sekarang banyak improvisasinya ya kan, bisa dijadikan. Ya, kalau zaman sekarang kan soundnya yang lebih di ini kan. Benar. Sama ketebalan soundnya tuh berbeda dari zaman dulu. Oke. Jadi gitu, ini ngomong musik nih ya. Nah, ngomong hype techno ini sekarang. Oke. Yang buat hype techno sendiri survive sampai saat ini apa sih ya? Iya, yang buat itu my bro sebetulnya. Karena dia yang cari duit. Saya ngabisin duit. Oke, siap ya kan. Bagian ngabis-ngabisin. Iya, bagian ajak-ajak saya. Ya ngajak-ngajak kamu kan jadi host nih. Oke, ayo kan. siap, Kamu iya. ngabisin duit nih, ngabisin listrik ya. Masih loh ya, Anda terlalu jujur untuk segmen ini ya. Enggak gini. Kalau survive-nya ya. Jadi dari awal kita itu sudah bikin hype techno itu memang tujuannya apa? Dari mulai kita meng-create channel ini dari bisnis untuk bisnis kita. Tujuannya sebenarnya itu. Pokoknya dari kita untuk kita. Betul. Intinya buat kita kalau masalah nanti ini menghasilkan uang ya, itu bonus. Benar. Ya siapa sih yang nggak mau duit ya? Tapi betul. kita melakukannya profesional aja. Karena kita bekerja di bidang kita yang lain pun kita berusaha profesional kan. Jadi kita mengerjakan ini profesional ya, seperti kita mengemas podcast ini kan gitu ya. Betul sekali. Dengan berapa angle kamera kan kamu lihat di sini 1 2 3 4. Dan para penonton seratusan ya yang ada di tempat ini. 134 ya. Mana suaranya? Mana suaranya? Tuh masih ada tuh kamera satu lagi tuh. Berapa tuh? Jadi menyenangkan gitu. Betul. Kalau aku bagi yang edit itu seneng banget, banyak kamera, banyak angle gitu. Oke. Nah, jadi intinya itu bisa survive bisnis ya. Sampai Pasti saat ini karena selama bisnis kita survive, kita akan survive. Bukan selama subscriber kita turun, mau subscriber 2 itu enggak. juga mempengaruhi ya Pak ya. Ya mungkin mempengaruhi mood aja. Tapi kalau berhenti sama enggak. Kalau banyak yang nge-like yang waduh Senang gitu banyak yang komen, banyak yang itu ya. Tapi dari awal aku kan sudah bilang, kita pas bikin channel ini sudah aware bahwa channel kita ini nggak akan banyak yang suka. Nggak banyak berminat. Nggak terlalu banyak penonton. Ya, karena kan sekarang tuh zamannya apa bro istilahnya tuh? Alay-alayan Alay-alay ya benar. Iya. Nggak jelas gitu ya. Bahkan ada atau yang pamer anak baru kemewahan lahir lah aja gitu. udah jadiin konten gitu. Kalau kita sukanya pamer knowledge. Pamer knowledge tapi untuk supaya bisa dimanfaatkan orang lain. Dan ada edukasinya Edukasi juga, itu yang penting ya. Edukasi dan itulah. Jadi tujuannya itu sebetulnya itu. Dan kalau kalau aku kan muslim ya. Ilmu kita sharing ilmu sama lah, my bro juga benar. Sama ya. Sharing ilmu itu sodako. Sodako yang nggak ternilai. Benar. Dan itu kalau bisa dimanfaatkan sama orang dan berguna, bahkan bisa menghidupi dia, nah itu dahsyat itu. Iya benar sih. Gitu. Itu hitungan langit lah istilahnya. Iya. Jadi kita nggak pakai hitungan manusia ya bro. Nggak pakai gitu ya. Kita hitungannya pakai hitungan lain. Pokoknya lakuin aja terus. Selama kita tujuannya baik gitu pasti akan dibalas baik ya. Membawa berkah untuk orang lain ya. Ya, kan? Tapi jangan lupa subscribe guys. Subscribe tetap. Jangan lupa share, like dan loncengnya ya. Ya, notifikasi. Coba pas ngene pas enggak
project selanjutnya ini apa ini? Kira-kira ya pandangan. Banyak sih. Banyak Jadi ya? sebetulnya aku sama my bro ini, sama my bro Herisu ya. Kita itu banyak sekali di kepala kita yang belum terlaksana. Tapi karena kita ini masih keterbatasan tenaga, ya kita jalan aja sebisa kita. Oh, saya bisa nguli kok, Pak. Bisa ya. Bisa. Itu beras yang belum diangkat mana, Bi? Nanti yang 2 ton itu kasih dia aja 2 ton ya. Masih loh ya. Kalau upcoming projects ya, kita mau banyak bikin segmen musik lagi ya. Karena kita walaupun bisnis, kita ini orang musik gitu. Jadi nggak bisa gitu meninggalkan musik ya. Segmen keduanya harus balance ya. Kalau podcast ya udahlah, ini kan udah begini. Terus kita masih review gadget, teknologi apapun yang berguna. Betul. Untuk ya itu juga memberikan edukasi. Kita tidak terafiliasi dengan brand-brand tertentu. Betul. Ya karena kita mau ngasih tahu ini brand ini baiknya di sini, bagusnya di sini. Jadi kamu kalau beli ini keuntungannya, ini kelemahannya di sini ya gitu ya. Nah, kalau project ya my bro tetap project kontraktornya semoga makin semuanya masih tetap berjalan. Oh ya, berjalan harus baik, jalan. Ya? Oh iya harus karena gini, kalau project kita nggak jalan, gimana kita mau membiayai ini? Betul. Jadi project kita juga harus jalan. Kasarannya lo ya Pak, saiki kamera kecil segini mau luarang ya. Luarang. Makanya Bener, itu ya kan apa aja ya. Tergantung apa permintaan gitu ya. Ya, juga karena ada hype techno kita amat beruntung ya. Maksudnya beruntungnya gini, yang aku tadi cerita masalah kita memperlihatkan hasil pekerjaan kita di sini ya. Itu memberikan trust yang bagus sekali untuk calon-calon konsumen kita ya. Ya kayak kemarin ya bro ya, masalah IT ya, kita udah jadi mau nggak, pokoknya gimana caranya sama kita gitu. Betul. Akhirnya ya itu karena kita bangun trustnya. Jadi ketika kita ngasih penawaran ya, tertulis dread gitu, terus kita ngomong, Bu, ini Bu, contohnya video-video linknya, ting 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 ting, dia ngelihat, betul. Oh dia bekerja gini, ya udah itu gambar yang berbicara akhirnya. Benar. Jadi paling kita nggak orang bisa ngelihat bahwasanya project yang sudah terlaksana itu paling pusingnya ya negosiasi harga kayak kemarin ya bro, pusing kita ya masalah harga. Ini mana yang dikurangi nih, nggak bisa Bu gitu. Kalkulasinya agak sedikit ribet ya gitu. Iya karena kita memberikan banyak banyak opsi ya, banyak bro istilahnya, banyak kelebihan lah yang kita secara jasa itu. Yang lain enggak, itu di mana aja ya, di mau my bro di kontraktor, aku di IT ya. Terus terkadang kita saling melengkapi. Aku di IT kadang butuh kontraktor juga. Betul. Karena untuk pengerjaan sipil kayak gitu. Betul. Jadi upcoming project ya ada beberapa penawaran yang ada yang belum deal, ada yang sudah deal ya. Pokoknya jalan terus ya. Tapi kalau di hype techno-nya itu kita mau bikin segmen musik lebih dalam. Segmen musik lebih dalam. Lebih dalam lagi. Ya karena kan ada hype music juga sekarang. Jadi kita mau isi di situ banyak. Mungkin edukasinya nanti ya kita sedang pikirkan semua. Mungkin live streamingnya juga mau hidup lagi ya, bentar lagi ya. Gitu live streaming. Katanya kamu juga bisa nyanyi gitu loh. Ya bisa di grade lah ya Pak. Ya nggak menutup kemungkinan. Nggak menutup kemungkinan kan kita juga bisa produksi lagu kan sampai ke digital platform dan bisa benar-benar publish ya. Ya bagi kalian yang misalkan mungkin pengen punya single kita bisa langsung hubungi di nomor berikut ini ya hubungi Hype Techno aja. Mungkin kalian mau bikin karya, dananya ada tapi nggak tahu gimana caranya gitu ya. Oke, kita akan bantu semua. Siap Pak Bos ya kan. Siap. Nanti saya bilanglah ke para masyarakat yang lain. Bener, ini tinggal di-share aja kan anunya benar. Podcastnya tinggal di-share. Nah, itu enaknya podcast. Kamu punya materi untuk di-share. Ketika kamu punya bisnis ya, kamu datang ke sini, kamu punya materi yang di-share dan itu seumur hidup. Nggak akan hilang, kamu bisa share terus. Iklan gratis yo Pak, bisa. Betul, dan nggak usah ngomong berkali-kali. Kayak aku ngomong gini kan sekali aja. Terus mau ngomong soal ini, ya udah tinggal share aja, klik. Langsung broadcast, nah gitu ya.
Untuk Hype Techno sendiri kan kita udah tahu ya visinya seperti apa ya kan. Sekarang ini balik lagi ke visi hidupnya my bro. Menikah lagi. Nggak ngomong wes sudah mandek wes. Enggak. Itu ya santai aja sih kalau yang masalah itu. Sekalian promosi nggak apa-apa ya, kali ya. Apa-apa. Nggak, live vision. Jadi gini, kalau aku apa sih yang dicari ya sekarang itu yang penting itu bisa lebih banyak berbagi ya. Yes. Ya, berbagi itu bisa macam-macam. Berbagi itu tidak harus materi ya. Enggak, ya ini materi juga, materi edukasi kan. Okay. Sebetulnya lebih ada uangnya tidak harus ya, ke situ gitu. Masih banyak hal-hal yang belum kita share ya. Yes. Yang ada di kepala kita itu masih banyak. Jadi karena waktunya yang belum ada. Yeah. Tenaganya belum ada kayak gitu. Tapi intinya ya lebih bisa memberi manfaat lebih gede. Kalau misalkan ada materi yang datang lebih gede, ya manfaatnya bisa lebih gede lagi gitu. Jadi itu yang penting lebih buat kita. Memaksimalkan hidup, jadi berguna untuk yang lain. Ya, itu. Gak usah nangis. Nangisnya nanti aja. Mas nangis kok, aku mari nangis kok, aku tenang aja. Jadi sekarang apa sih hidup ini ya untuk apa sih gitu? Ya intinya ya berguna buat orang lain gitu. Sebisa mungkin lebih banyak, makin banyak. Dan aku mengajak di sini ya teman-teman ya yang mungkin bisa menggunakan ini ya Hype Techno ini untuk bisa lebih sarana untuk berbagi. Berbagi itu tidak harus berbagi ya sama orang lain. Membagi bisnismu sendiri misalkan. Gitu ya. Bisnis kamu sendiri ya. Manfaat buat kamu sendiri misalkan ya. Betul. Ya siapa tahu kan besok kamu dapat job MC kayak gitu ya. Contohnya begini kan gitu lah. Habis ketemu tuh pokoknya aku harus yang jadi wawancara. Oke. Karena saya akan menunjukkan ya kan bahwa saya who is me asik. Oh ya. Tanpa orang harus. Kayak mesti lebih sering lagi ya kita ya. Iya benar ya kan. Jadi kamu mesti banyak ambil libur lagi bolos. Pak kajian gue Pak opo iki Pak. Makan itu apa itu? cut. Jadi itu yang kalau bisa ya saya mengajak kembali lagi ya sama teman-teman ya. Beranilah berbicara di sini untuk berguna untuk lebih banyak orang ya. Siap. Jadi harus berani berbicara. Fungsikanlah hidupmu menjadi sesuatu yang berguna gitu ya lebih tepatnya. Kamu bisa jadi lebih baik itu balik lagi ke dirimu gitu kan. Semua itu ada di tanganmu sendiri, itu pilihanmu sendiri. Betul ya. Jadi bisnis kamu maju apa enggak itu juga pilihan kamu sendiri. Iya. Seberapa keras kamu berusaha gitu ya Pak. Betul. Dan yang kedua, ketika kamu misalkan diajak podcast misalkan nggak mau gitu ya karena merasa bisnisnya bagaimana itu kembali lagi aku bilang ya itu bagaimana kamu memperlakukan bisnismu sendiri itu seperti apa. Jadi jangan harap orang lain memperlakukan bisnismu itu bagus sebelum kamu sendiri memperlakukan bisnismu seperti apa gitu. Jadi kita harus menghargai apa yang kita punya dulu baru kita bisa memberi itu untuk orang lain gitu. Jangan berharap lebih dulu lah ya. Untuk di awal-awal ya kudu harus memulai dengan semangat terus berusaha. Jangan terlalu langsung mikir aku sudah memulai berarti harus gede gitu. Ya seperti kita pernah bicara waktu offline ya. Artinya ya enggak, kita juga memberi ya ini kan ngomong aja terbuka ya. Kita memberi wadah, misalnya kamu mau nge-host di sini, mau beberapa acara, mau bikin gini di sini, boleh aja gitu. Itu kan semua tergantung kamu aja bisa memanfaatkan ini untuk kepentingan kamu dan kepentingan orang lain gitu loh. Kita punya sarananya, kita ada kameranya, kita ada studionya gitu loh. Tinggal kamu pratinjau aja. Ya mungkin orang-orangnya perlu ditambah gitu. Soalnya remek gitu. Remek gini kabeh sih garap. Oke, ya nanti tak tambahin orang-orang yang tak terlihat. Hura-hura. Tapi jangan yang halu. Ojo ya Pak ya, saya sudah terlalu kena sama orang halu. Aduh ya, jadi curcol nih. Iya, emang harus curcol ya di sini ya. Tolong. Aku mau tanya sekarang, boleh kan? Apa harapanmu di sini? Ayo.
Apa yang kamu mau cari di sini? Ayo. Saya cari ketenaran, Pak. Sama dong. Tujuan kita kan sama emang. Enggak. Jadi ya lebih banyak berguna Ya, lah benar, ya. benar. Ya moga kamu bisa berkembang di sini. Ya, karena di sini kan aku berpikirnya bahwasanya ya memacu talentku untuk jadi lebih baik lagi gitu kan. Bahwasanya kan ada sesuatu talent yang bakat terpendam. Ya karena kan? ngomongmu nggak ada komanya ya, nggak ada titiknya soalnya. Jadi Ya. harus di Wah sih jujur sekali Anda. Iya seperti itu. Ya, Lebih kepada aku memperdalam talent yang selama ini terpendam itu mau gitu ya kan. Oke. Seperti Ya ajak narasumber ke sini ya. Iya, untuk siap. kamu hosting ya, istilahnya hosting. hosting ya bukan di roasting ya. Iya. Iya. Hosting Oke. domain Di hosting bukan di ghosting ya Oh, kan. iya, Sama iya. kayak hubungan saya. Tapi tetap ada G-nya kok hosting tuh, tapi di belakang. Di belakang. Jangan di depan gitu Oke, ya. di ya. depan itu bahaya ya. Makanya biar aku tuh jawaban tau, jangan Saya di tahu lah. Kapan hari aku call aja nggak diangkat. Oh iya. Lagi kok cerita ini. Ya Waduh. masih masalah hati nanti lama-lama. Oke ya. Jadi gitu ya. Wah ini, masih ada ternyata. Berat Tapi nggak kita- nih? Berat nggak nih Nggak sih, kira-kira? nggak Oke. berat. Jadi- Nggak harus pakai tisu ada tisu. Jadi role model ya. Yes. Jadi gini, aku bisa kayak gini nih karena almarhum bokapku, jujur aja. Aku mau cerita soal almarhum bokapku ya. Oke. Almarhum bokapku itu, Tolong musiknya agak sedikit sedih. ya nanti kan aku juga yang bikin. Siap. Almarhum bokapku itu adalah ahli tembakau, 5 ahli tembakau terbaik dunia. Wow. Ya. Salah satunya terkenal di gudang garam nggak? Ya, enggak. iya. Tembakau itu dia spesifikasinya di cerutu. Spesifikasi, oke. Nah, itu yang ngomong bukan Indonesia, majalah Amerika yang ngomong gitu. Oke. Nah, aku banyak belajar dari beliau itu apa? Karena US Magazine ya. ya artinya beliau itu selalu percaya sama kemampuanku. Ya. Jadi aku mulai kelas 6 SD itu Oke. sudah dikasih kepercayaan untuk bikin laporan-laporan untuk menteri kayak gitu-gitu. Bukan ngerasa cerutu ya Pak ya? Bukan. Itu kayak coklat. Oh, iya, Kayak ada keponakanku tuh Oh, dipikir iya, dah? main ke rumah itu dipikir coklat. Oh, oke. Terus kayaknya dimakan gitu terus nangis dia. Pahit. Anggap aja itu dark coklat. Jadi gitu dia mempercayakan karena aku suka ngulik. Aku masih ingat waktu itu aku bikin diagram-diagramnya ya diagram-diagram untuk statistik. Hidupannya udah agak berat ya dari Enggak, itu kecil ya. enjoy. Aku enjoy. Oke, aku enjoy. karena aku suka waktu itu Oke. dan dipercaya dan dia percaya. Dan kebetulan aku bisa menerjemahkan apa yang ada di pikiran Berarti dia. almarhum papa sudah melihat potensi dalam diri anaknya gitu. Bisa jadi, cuman mungkin juga dia nggak percaya sama orang lain aja. Karena Oke. ya karena gitu sering. Karena dewe gak dibayar Pak. Oh nggak dibayar, Oh, papaku dibayar. profesional. Oh, profesional. Aku pernah dihadiahin itu jalan-jalan ke Amerika. Karena aku ngasih pekerja ya profesional papaku. Yes. Aku pernah masuk timnya beliau tuh di luar ya. Nah banyak hal yang aku pelajari. Contoh statistik Oke. ya kita terapin di Hype Techno ini statistik. Aku banyak statistik tuh belajar dari papa, Ya. almarhum papaku. Kenapa kita harus based on statistik? Karena itu barometer. Gimana sih kita mengukur kinerja kita? Yes, benar. Dari statistik tuh akan kelihatan semua. Benar. Oke, kinerja kita sekarang seperti ini. Jadi dari situ aku belajar kan dari beliau yang mulai nganu cerutu terus kemudian di seluruh dunia kan dia bikin statistiknya tuh begini, aku menerjemahkan saya diagram. Nah, itu ilmu tuh tak serap. Bukan ilmu tembakonya ya. Sayangnya ilmu tembakonya enggak gitu. Kalau ilmu tembakonya punya kayaknya udah bisnis sama dia lagi gitu. Kemarin dia kita mau bisnis lagi. Jadi itu, tapi statistiknya itu yang banyak aku belajar ya. Ya itu manfaatnya ketika aku juga pernah ikut orang kan kerja, Ya, itu juga banyak manfaatnya gitu. Benar sih. Dan beliau sangat disiplin. Ya, itu penting. Ya, disiplin itu penting dan on time itu. Disiplinnya itu misalkan contoh ya, kamu cukup nggak cukup duit segini. Ya. Kalau enggak ya cari sendiri. Ya. Nah itu membuat kita strong ya. Jadi ketika ya Penguasaan diri ya Pak ya. ya ketika kita punya masalah sekarang, ya kita nggak mungkin di hidup nggak ada masalah. Iya, benar. Itu kayak sekarang tuh ngadepinnya ya, segitulah. Iya. Paling pol ya hidup di jalan gitu aja. Benar. Apalagi Kamu udah ya, pernah hidup di jalan.
Ya, mungkin sudah mengalami ya. Ya, mengalami, dan itu nggak membuat kita down gitu ya. It's a part of life gitu loh. Ya, benar-benar. Kalau nggak ada down itu nggak seru juga gitu loh. Yes, benar. Dinamika itu penting gitu. Ya. Apalagi kalau dinamakan soto itu saya. itu kamu ya. Iya. Jadi itu kalau role model sih aku Iya. papa sih. Papaku Role model sendiri, ke papa. almarhum papaku gitu loh. Jadi gitu. Berarti beliau itu yang mengajarkan semuanya tentang statistik, tentang bahwa saya potensi yang ada di dalam diri itu harus dikembangkan. Dan keras. Didikannya keras banget. Oh, metode Aku Belanda. masih ingat ya ini. kata-kata satu ya. Oke. Minta es krim contohnya. Ngomongnya, "Ya melu sing dodol nek pengen akeh." Wow. Itu. Ya awalnya sih sedih kita ya, tapi Kalau bilang keras sama serem yuk beda tipis ya, Mbak ya. ya tipis. Tapi keras. Tapi itu aku rasakan apa ya? Nggak kalau orang bilang gitu ya, orang kan akan benci mungkin ya. Iya, iya. Tapi kalau aku nggak, makin sayang. Dilihat dari sisi Ya, itu kan karena kita melihatnya dari positif ya, way ya, gitu. positive vibes. Jadi itu dia mengajarkan fight, you have to fight gitu loh. Ya. Yang bisa nolong kamu tuh ya diri kamu sendiri, Ya sih. bukan orang lain. Jangan tergantung sama orang lain. Bener sih, papamu sama kayak mamaku Gitu. banget. Ya. Nah itu juga yang kenapa aku di musik akhirnya diproduksi, karena aku nggak bisa bergantung sama orang-orang yang telat, misalkan. Kalau latihan telat, Ya. terus kita mau bikin lagu, misalkan. Kalau mau bikin lagu, Betul. kok mesti gantungin ke dia sih, gitu loh. Lah gak jadi yo tak garap dewe ae loh. Jadi duit malah kan gitu. Bener sih. Konsisten itu penting. Itu yang saya. Ya itu juga konsisten itu boring sih. Iya, walaupun boring, Semua boring, tapi kan mengarah ke arah yang Ya. kamu tujuanmu akan ke arah situ, maksudnya tetap ke arah Ya. situ. Jadi kalau boring ya udah keluar dulu. Iya. Nanti balik lagi gitu Ya, loh. bener sih, sama kayak hubungan sih, ada boringnya. Tapi bukan berarti harus apa-apa diselesaikan gitu. Hubungan yang mana ya? Sudah tidak punya, Kan masuk live vision tadi. Live vision, nggak apa-apa dong ya curcol dikit di sini. Enggak, kan mencari boleh kan. Iya. Tapi sampai sekarang belum ketemu. Mepet-mepet pernah, tapi ya nggak jadi juga. Oke, siap. Oke. Kayaknya seperti ini aja ya pertanyaan Oke. singkatnya Ya kita. udah capek nanti bosen. Pertanyaan singkatnya kita ya. Thank you ya, aku udah diundang ke sini ya. Ini kok menyindir secara halus ya, Pak. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Hype Techno YouTube Ya, channel. oke, siap. Bye-bye. Bye. Thank you. Woo!